Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuris Fisimikafah dari Prodi PGSD Angkatan 2020, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya diberi tugas ujian akhir semester untuk menyampaikan materi tentang tema menjaga lingkungan hidup di sekitar tempat tinggal. Oke, langsung saja teman-teman. Kita sebagai manusia mempunyai peran yang sangat besar terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Segala hal yang kita lakukan bisa menentukan kemana arah lingkungan hidup di sekitar kita sendiri. Dengan semakin berkembangnya zaman, membuat manusia menjadi lebih rakus dan tamak untuk melakukan eksploitasi lingkungan dan alam secara besar-besaran tanpa memikirkan akibat jangka panjangnya. Eksploitasi yang dilakukan oleh manusia bisa membuat kondisi dari lingkungan hidup menjadi berubah secara drastis. Berbagai teknologi dan pengetahuan terus digunakan untuk mengambil hasil alam dan merubahnya menjadi lingkungan baru yang berbeda dari kondisi alam awalnya. Berbagai komponen alam dan biotik yang ada bisa menjadi tidak seimbang apabila tidak adanya perasaan untuk sadar dan ikut serta untuk menjaga lingkungan sekitar kita. Agar kita bisa menjadi lebih sadar terhadap lingkungan hidup, maka kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian lingkungan hidup, yang kedua, macam-macam lingkungan hidup, yang ketiga, permasalahan lingkungan hidup, yang keempat, faktor yang memengaruhi lingkungan hidup. Yang kelima, upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Oke, silakan disimak untuk pembahasan video selanjutnya. Yang pertama yaitu pengertian lingkungan hidup. Lingkungan hidup merupakan sebuah tempat yang sangat luas. Seluruh lingkungan yang ada di sekitar kita bisa disebut sebagai lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga mempunyai macamnya masing-masing yang membuatnya menjadi unik dan selalu berbeda dari lingkungan yang satu dengan yang lainnya. Namun, apakah sebenarnya lingkungan hidup itu? Lingkungan hidup merupakan sebuah ruang kesatuan dengan segala sesuatu dari makhluk hidup di dalamnya, termasuk kita sebagai manusia dan perilakunya yang bisa memengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia beserta makhluk hidup yang lainnya. Yang kedua yaitu macam-macam lingkungan hidup. Lingkungan merupakan segala aspek yang terdapat di sekitar kita dan seluruh kehidupan dari manusia tidak akan pernah bisa lepas dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Lingkungan sendiri mempunyai dua macam, yaitu lingkungan alami dan lingkungan buatan. Lingkungan alami yaitu sebuah lingkungan yang muncul dan terbentuk dari proses alamiah dan terdiri atas berbagai sumber yang alami. Sumber alami tersebut termasuk juga ekosistem dan berbagai komponen fisik seperti unsur biologi. Contoh dari lingkungan hidup alami yang bisa kita temui adalah gunung, danau, laut, hingga hutan yang sangat luas. Lingkungan hidup alami ini haruslah kita jaga dengan baik karena akan membawa dampak yang sangat buruk bagi ekosistem di sekitarnya. Yang kedua yaitu lingkungan buatan. Berbeda dengan lingkungan alami, lingkungan buatan adalah sebuah lingkungan yang dibuat langsung dan terlibat dengan campur tangan dari manusia dan terjadi dengan sebuah perencanaan sebelumnya. Lingkungan buatan disiapkan dan dikembangkan dengan menggunakan teknologi yang modern agar bisa mempunyai fungsi yang baik. Tujuan dari lingkungan buatan tentunya demi membuat sebuah lingkungan baru agar bisa ditempati oleh manusia. Salah satu bentuk lingkungan buatan yang paling sederhana adalah waduk hingga daerah perkembangan baru. Sedangkan lingkungan buatan yang membutuhkan perencanaan dan biaya yang tidak sedikit adalah pulau reklamasi. Yang ketiga yaitu permasalahan lingkungan hidup. Dengan semakin bertambahnya jumlah populasi dari manusia, tentunya akan semakin meningkatkan permasalahan lingkungan hidup yang ada. Saat ini manusia sedang dihadapi dengan berbagai pilihan dan batasan terhadap tempat tinggal.
Hingga akhirnya sebagai pilihannya, manusia mengembangkan lahan dan merubah kondisi lingkungan hidup yang sudah ada. Perubahan yang terjadi dalam skala besar tersebut akan membuat permasalahan lingkungan hidup yang sangat serius dan mengganggu keseimbangan yang ada baik secara ekologis maupun psikologis. Salah satu permasalahan lingkungan hidup yang bisa terjadi karena adanya perubahan kondisi lingkungan secara masif adalah polusi dan rusaknya ekosistem yang merugikan. Polusi yang semakin meningkat akan membuat kondisi kesehatan dari manusia menjadi terus berkurang dan menimbulkan berbagai penyakit baru yang ada pada tubuh kita. Perlu diperhatikan bahwa permasalahan lingkungan hidup tersebut harus segera diatasi agar tidak menimbulkan masalah yang jauh lebih besar nantinya. Yang keempat, yaitu faktor yang memengaruhi lingkungan hidup. Pencemaran lingkungan tidak akan terjadi tanpa adanya faktor penyebab utamanya. Pencemaran yang tidak dihambat atau diberhentikan bisa berujung terjadinya pada kerusakan lingkungan yang semakin parah. Di bawah ini merupakan dua faktor yang bisa memengaruhi kondisi lingkungan hidup. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor yang paling utama bisa memengaruhi lingkungan hidup adalah faktor alam. Faktor alam merupakan sebuah faktor yang tidak bisa dirubah karena semua sudah diatur sedemikian rupa. Faktor alam tersebut memang tidak bisa dirubah, namun ada sebagai manusia masih bisa menghindarinya agar tidak mempunyai dampak yang buruk dan terlalu parah. Yang kedua yaitu faktor buatan. Faktor berikutnya yang bisa mempengaruhi lingkungan hidup adalah faktor buatan. Manusia merupakan makhluk hidup yang cerdas dan ingin maju untuk mengembangkan berbagai kebutuhan hidupnya. Manusia dibekali dengan akal pikiran yang akan terus berkembang merubah gaya hidup dari yang sederhana menjadi lebih modern. Manusia menjadi lebih tamak dan terus melakukan eksploitasi sumber daya alam tanpa berhenti yang bisa menyebabkan rusaknya lingkungan hidup alami yang sudah ada. Selain itu, juga manusia akan menebang banyak hutan untuk membuka lahan tempat tinggal yang baru. Itulah faktor-faktor yang memengaruhi lingkungan hidup. Pembahasan yang terakhir yaitu upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Rusaknya lingkungan hidup di sekitar kita terjadi karena ulah manusia yang kurang bahkan tidak sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Upaya menjaga kelestarian tersebut dapat kita lakukan di sekitar kita terlebih dahulu dengan melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu menggunakan air seperlunya, yang kedua menggunakan kertas seperlunya, yang ketiga menggunakan listrik seperlunya, yang keempat menghemat bahan bakar, yang kelima mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya, yang keenam memisahkan sampah, yang ketujuh, tidak menggunakan peralatan yang mengandung CFC atau klorofluorokarbon. Itulah beberapa upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Dengan begitu, kelangsungan makhluk hidup dapat berjalan dengan seimbang. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.